Semua emosi negatif efeknya ke fisik, ke psikis, bahkan akhirnya bunuh diri dan membunuh orang lain. Banyak juga yang datang kepada saya, dia sebenarnya cukup dekat dengan Tuhan, tapi kenapa ini selalu mendorong saya? Saya bawaannya mau marah aja, Dok. Dr. Yuliana, dokter dan hipnoterapis. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, perceraian orang tua, pertengkaran orang tua, atau bullying di sekolah, itu menimbulkan trauma pada seseorang. Selamat datang di Uncensored. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Yuliana sudah bergabung bersama kami. Kita mau ngomongin tadi soal hipnoterapi dan dokter sebagai hipnoterapis. Tapi sebelum ke situ, aku pengen ke masa kecil dulu. Lahir besar di Lampung. Mungkin itu connection kita. Mungkin sebenarnya keluarga ada yang bersinggungan. Jangan-jangan kan. 10 Agustus 72. Jadi sampai kapan di Lampungnya itu, Dok? Sampai SMA. Oh, wow. Sampai SMA di Lampung, terus ambil kedokteran kan belum ada dulu di Lampung. Unila dulu belum ada kedokteran. Akhirnya saya ambil ke Jakarta. Nah, di Atmajaya. Oke, nah dokter itu 3 dari 4 bersaudara. Orang tua atau saudara yang lain ada yang dokter nggak? Enggak ada. Nah itu ceritanya pedagang. Gimana? Jadi ceritanya gimana dari keluarga pedagang? Iya, dari kecil itu saya tuh seneng banget. Kalau misalnya pas mama atau papa berobat, saya selalu nganterin kan, ikut gitu ya. Nah saya melihat sosok dokter itu kok luar biasa ya kayaknya ya, wibawanya, karismanya, dengan pakaian putihnya, dan bisa menyembuhkan orang gitu rasanya. Ini dari kecil nih? Dari TK. Wow. Jadi dari TK itu saya sudah bilang sama papa mama bahwa saya mau jadi dokter. Tapi belum tahu kan dokter apa? Belum tahu. Oke. Terus kemudian akhirnya memutuskan benar-benar dokter setelah lulus SMA itu? Iya, karena ya mau jadi apa? Ya emang mau jadi dokter. Daftarnya hanya dokter doang yang saya mau tuju gitu. Nah kemudian akhirnya bisa akhirnya harus ke kesehatan jiwa gak sih setelah itu tuh? Bukan, gini. Jadi setelah masuk ke dokteran, saya tuh kayaknya seneng ya kalau lihat orang bisa curhat sama saya, terus saya bisa bantu mereka memberikan jalan keluar gitu kan. Nah di gereja saya ada kursus konseling gitu ya. Nah itu saya ikut, saya mempelajari dan saya senang banget. Dan itu saya banyak pakai di dalam ruangan praktek saya. Walaupun pasien berobat secara umum, sakit umum gitu kan, tapi saya membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka kadang-kadang. Sampai mereka kadang-kadang curhat menangis gitu ya di ruangan praktek. Apa sih dok yang ditanyain kalau misalnya lagi orang datang kan sakit, saya sakit batuk. Sakit batuk mah ya enggak lah. Tapi kan misalnya kita melihat nih, kelihatannya dia sakit lambung kok nggak beres-beres sih. Atau dok saya susah tidur gitu kan. Terus kelihatan dari raut wajahnya itu kayaknya saya bisa melihat kayaknya ini orang ada sesuatu deh pada dia gitu kan. Nah saya coba bertanya, nah itu mereka bisa curhat, nangis gitu seperti itu. Dan saat saya sudah bisa memberikan masukan-masukan kepada dia bilang thank you ya dok, terima kasih ya dok gitu kan. Seperti itu semakin membangkitkan semangat saya. Dan dari dulu sebenarnya saya mau mencari apa sih terapi yang pas yang bisa membereskan akar masalahnya. Dari dulu saya mencari hipnoterapi sebenarnya. Gimana sih? Di mana sih belajarnya? Tapi belum ketemu karena beberapa orang begitu cerita sharing, oh saya belajar tapi nggak ada hasilnya. Belajar di sini kayaknya nggak ada. Nah, begitu saya ketemu dalam komunitas dokter, satu dokter ini memberitahu saya di sini dia belajar. Ada teman lah nih. Iya, ada teman. Nah, saya ikutlah di situ. Nah, setelah saya belajar, saya masuk ke dalamnya. Wah, semakin saya takjub kok luar biasa hipnoterapi ini bisa membantu perubahan hidup seseorang. Nah, sebelum aku dalamin hipnoterapi, tapi dokter ketika sama saudara-saudara nih kan anak ketiga dari 4 saudara kan rame nih ya. Itu apakah memang terbiasa gitu mengungkapkan emosi, sharing, pikiran? Enggak sih. Oh ya? Enggak. Dengan orang tua pun? Enggak, orang tua kan sibuk dengan kerjaan, usahanya. Iya. Kami seolah-olah zaman dulu kan anak-anak kayaknya ya bertumbuh sendiri gitu rasanya ya, dibebaskan apa semua gitu ya. Ya tapi nggak tahu ada dorongan saya untuk seperti itu. Oke, baik. Kemudian ketika tadi udah bertemu dengan rekan dokter yang ngasih tahu tentang hipnoterapi, apa yang menurut dokter itu beda approach-nya hipnoterapi ini? Nah, di situ saya baru tahu bahwa oh kita bisa ya mencari penyebab kenapa sih seseorang mempunyai kepribadian yang seperti ini. Apa sih akar masalahnya? Trauma apa sih yang pernah dia dapatkan di masa kecil dulu? Sehingga dia kok mengalami seperti ini. Karena kita lihat semua orang mempunyai sifat-sifat bermacam-macam.
Dan ternyata benar setelah kita telusuri, itu apa yang terbentuk pada orang dewasa ini karena apa yang dia bawa di masa kecilnya. Jadi dengan hipnoterapi ini pasien datang dengan permasalahannya, kita mencari apa sih akar masalah yang menyebabkan trauma dia timbul seperti ini. Di sana kita membawa pasien kan regresi. Kembali regresi itu membawa dia mundur ke masa lampau di mana dia pertama kali akar masalah ini timbul pada dia sehingga membentuk tangki emosi yang seperti ini pada dia. Jadi kita harus cari di mana, karena apa, bagaimana, dengan siapa, kapan. Nah, kita kembali ke jiwa kecil tersebut, kita bereskan pemahaman-pemahaman dia yang masih negatif, emosi-emosi negatif yang dia bawa. Nah, itu kita bereskan di sana. Sehingga dia merasa menerima kejadian itu, bisa berdamai dengan peristiwa akar masalah itu, dan saat kembali ke masa dewasanya dia sudah merasa plong. Dan itu selalu terjadinya ketika masa kecilnya. Iya, pada umumnya kebanyakan itu karena masa lalu di masa kecil. Sebelum dokter mulai praktek sebagai hipnoterapis gitu ya, itu ada terapi juga nggak ke dokter? Buat diri sendiri? Buat diri sendiri. Sebenarnya memang ya semua orang tuh kan punya trauma masa lalu ya. Semua orang deh saya bilang ya. Jarang orang yang benar-benar hidupnya sempurna tanpa trauma di masa lalu. Ya pasti. Saya sendiri juga ya pasti mengalami bagaimana dimarahin orang tua, misalnya itu yang saya bawa sehingga mempengaruhi diri saya, dan itu pun saya pun dibereskan di situ. Dan makanya dokter jadi ngerasa oh ini bawa perubahan untuk saya. Iya betul. Oke. Dan itu sebenarnya trauma yang dokter tahu atau nggak? Realize nggak punya trauma itu? Nggak tahu. Kenapa ya? Saya dulu itu kalau misalnya menjelang maghrib, kok rasanya nggak nyaman kalau di luar rumah. Karena melihat mulai gelap gitu ya, suara azan gitu ya. Saya kalau misalnya lagi bersama suami saya di mobil, saya langsung pegang tangan dia, biar memberikan kenyamanan buat saya. Sampai sekarang? Waktu sebelum dibereskan. Oke. Nah ternyata setelah dibereskan, ternyata ya di masa lalu itu saya pernah dimarahin oleh orang tua menjelang maghrib. Ini tuh anak kecil yang berumur 7 tahun mungkin. Di situ saya menangis luar biasa, merasa sedih banget, rasanya kok saya diperlakukan seperti ini, padahal nggak besar-besar juga sih, cuma marah biasa. Tapi karena nggak biasa di seperti itu, kok lah hari itu dimarahin seperti itu, saya menangisnya luar biasa. Dan itu ternyata saya bawa trauma itu sampai di masa dewasa saya. Wow. Dan itu kejadian pada sekali? Sekali. Dan itu akar masalah yang menyebabkan saya mengalami itu. Dan begitu dibereskan, bahkan saya langsung ngomong kepada mama gitu kan, mama bilang, oh ya kata mama gitu, maaf ya mama padahal sayang. Oh saya juga tahu mama sayang, saya juga udah maafin sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kenapa bisa begitu. itu kan pemahaman anak kecil. Dan benar-benar jadi plong banget di situ kita. Oh wow. Luar biasa kan. Jadi dokter itu minta maaf kepada dokter Yuliana waktu masih umur 7 tahun atas. Bukan minta maaf kepada dokter Yuliana 7 tahun. Tapi luka di umur 7 tahun ini kita bereskan. Oke. Bahwa ternyata ya mama gak seperti itu kok. Mama sayang, mama apa seperti yang maksudnya diharapkan sebagaimana anak kecil ini. Iya. Nah dia merasa tenang, merasa damai, merasa yakin mama sayang, ya sudah. Dan itu udah trauma aja? Udah gak pernah lagi rasakan apa-apa. Nggak ada trauma yang lain dok yang tiba-tiba keingat gitu? Enggak ada lagi. Oh oke. Itu perubahan itu besar yang luar biasa. Luar biasa. Oh, dan itu sebenarnya gini, ini aku bingung. Kayak gimana sih pas lagi terapinya itu? Jadi kan pasien datang nih ya, misalnya kadang-kadang diantar atau dia sendiri dengan kesadaran dia sendiri, atau diantar dengan orang tua atau pasangan gitu kan. Nah di sana pasien menceritakan nih apa sih permasalahan dia, apa yang mengganggu dia, emosi-emosi apa yang ada pada dia sehingga mengganggu kegiatan dia sehari-hari gitu ya. Nah di sana setelah wawancara itu, proses wawancara aja 1,5 jam bisa. Nah setelah itu kita masuk dalam proses induksi. Jadi keliling nggak sadar nih? Bukan nggak sadar, pasien tetap bisa mendengar, mengerti apa yang dia ucapkan, dia ceritakan pun dia sadar, dia tahu. Dia tapi kebuka nggak matanya? Dengan mata tertutup. Sehingga dia masuk ke dalam alam bawah sadar, pikiran bawah sadarnya. Kayak tidur gitu enggak?
kita menembus pikiran sadar dia untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, di situ pasien rileks. Jadi faktor sadarnya rileks, faktor konsentrasi dan fokusnya itu meningkat, tapi faktor kritis dan analisanya itu menurun. Jadi apapun yang kita masukkan sama dia nggak, kayaknya salah deh dok, nggak mungkin deh gitu. Enggak, jadi dia bisa menerima itu semua pemahaman sugesti positif yang kita berikan tuh langsung dia terima dan masuk ke dalam alam bawah sadar dia, mempengaruhi diri dia. Nah setelah selesai, kita balik ke masa sekarang, bagaimana perasaan dia sekarang, dia tuh merasakan bahwa wah dok lega banget. Tadinya itu seperti ada batu berat di dada saya dok. Selesai ini plong rasanya. Dan kita mengadakan future pacing test. Apa sih sekarang dia setelah terapi ini selesai. Nah dia kadang ngomong seperti itu misalnya, ya dok sekarang saya menjadi semangat, saya sekarang menjadi orang yang sabar, saya sekarang menghadapi anak yang tadinya saya marah-marah seperti itu, sekarang biasa aja, malah saya peluk dia, saya cium dia. Dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena setelah berapa lama kan kita pasti pasien tuh mengabarkan biasanya. Saya bilang tolongnya kabarkan gimana perubahan kamu. Jadi pasien mengabarkan, dok luar biasa. Dulu saya marah sama anak itu bisa saya lempar anak keranjang, bisa saya saya jambak, saya apakan. Tapi ini sekarang saya bisa marah cuma seperdetik aja. Dan itu pun gak besar. Dan itu pertemuannya hanya sekali? Pada umumnya sekali, tapi tergantung kompleks masalah yang dia alami ya. Gimana kalau traumanya tuh terjadi ketika masa udah dewasa? Ya bisa, tetap bisa. Yang penting kan kita mundurkan dengan emosi yang dia miliki sekarang, trauma yang dia miliki sekarang, kita bawa mundur apa sih yang menjadi akarnya? Penyebab pertama kali dia mengalami seperti ini. Oh ya bisa mundur ke masa yang barusan terjadi atau masa lalu, masa apa. Ya itu yang penting apa yang dia keluarkan itu yang kita bereskan. Berarti kitanya juga datang dengan hati terbuka lah ya. Harus makanya harus ada tulisan di situ bahwa pasien harus datang atas niat sendiri. Pasien mau terbuka dan percaya kepada terapisnya. Sehingga dia mau mengungkapkan semuanya. Dan proses ini personal kan dong, maksudnya kalau ada anak diantar sama orang tuanya. Orang tuanya gak boleh ikut. Ya. Karena kenapa? Kalau ada orang tuanya atau keluarganya, dia gak mau terbuka. Takut didengar dong rahasianya gitu. Sama pasangan pun juga apalagi kan. Bahkan terapi sendiri gak boleh tuh menterapi keluarga dia sendiri. Takutnya jangan-jangan saya sumber traumanya. Sehingga dia gak bisa terbuka dengan saya. Gak beres masalahnya. Oh wow. Seperti itu. Transformasi apa yang dokter pernah saksikan? Udah berapa lama nih dokter mulai berpraktek sebagai hipnoterapis? Saya sih ini tahun kedua kali ya. Tapi khusus konseling yang saya ikuti itu udah 15 tahun lalu. Jadi saya sudah biasa memberikan konseling pada orang tuh dari 15 tahun lalu. Nah dokter kan udah lewatin tuh konseling dengan yang berbeda approach-nya dengan hipnoterapis yang lebih khusus lagi gitu ya. Apa pros and cons-nya deh kalau dari pengamatan dokter as a therapist? Ya. Nah itu kalau misalnya kita hanya memberikan konseling, kadang kan kita cuma hanya memberikan teori-teori ya kan. Oh iya dok begini begitu gitu. Tapi begitu dia ke-trigger lagi dengan masalah ini atau dia balik ke rumah, dia menemukan lagi rasanya kok kadang-kadang faktor analisanya tuh jalan, gak bisa begini, gak bisa saya biarkan, gak bisa seperti ini. Karena seperti gini loh, kita misalnya marah. Kalau marah yang normal tuh kan kita hanya mencari solusi terhadap permasalahan ini, kalau solusinya sudah beres ya sudah. Tapi kalau misalnya marah yang negatif, itu marahnya itu berkepanjangan, bahkan cenderung melukai diri kita dan dari orang lain. Dan disertai pikiran misalnya, oh ini karena dia memojokkan saya, dia tidak menghargai saya, dia merendahkan saya. Ada pikiran-pikiran negatif yang menyertai. Nah, kalau misalnya seorang ini merasa dia ada pikiran-pikiran negatif tersebut, sehingga walaupun kita kasih masukan-masukan dengan konseling begitu, kadang-kadang dia tetap merasakan nggak bisa. Ini kayaknya dia merendahkan saya deh, dia memojokkan saya. Dan kadang-kadang itu timbul lagi. Nah, tapi dengan hipnoterapi, karena kita membawa dia kepada akar masalah yang menyebabkan traumanya dan dibereskan di sana, sehingga perasaan dipojokkan, dikecewakan, direndahkan itu nggak ada lagi.
Tapi dia bisa lebih memahami orang ini secara positif. Sehingga di diri dia juga ada damai, ada ketenangan menghadapi semuanya. Jadi lebih akar masalahnya ini benar-benar ke akarnya lah ya, ke pondasinya. Iya. Tapi apakah memang langsung dalam satu kali terapi ketemu akarnya, kemudian bisa kecabut tuh? Namanya akar kan udah mengakar ya dok, kadang-kadang ya nggak sih? Iya. Iya kan? Ya, kalau misalnya nggak terlalu seperti yang berat, yang banget, yang banyak dari penjuru mata angin yang menyebabkan trauma ini, kebanyakan satu sesi beres. Tapi kalau misalnya ada dari sini dan kelihatannya dia juga belum terlalu bisa terbuka, ya itu agak lebih susah. Ya. Jadi sebenarnya bisa nggak aku bilang seperti ini? Sebenarnya kita sendiri yang men-trigger kesembuhan itu, healingnya itu, tapi mediumnya dari dokter, as a therapist. Gini, jadi dengan hipnoterapi ini sebenarnya kita membawa dia ke pemahaman yang salah di masa kecil itu kita beresin. Oke. Jadi pemahaman dia sekarang menjadi pemahaman yang bijaksana. Jadi dia memandang masalah itu bukan sesuatu hal yang membuat emosi dia keluar lagi. Tapi sekarang dia bisa memandang itu sekarang sebagai sesuatu yang dia mudah mengerti, mudah memahami, lihatnya dari sisi positif, seperti itu. Ini kenapa nggak jadi mainstream ya dok, approach ini? Karena kan ya mungkin bisa ngurangin banyak banget masalah sosial sebenarnya. Ya benar sih. Karena ya hipnoterapi kan sebenarnya masih dibilang belum terlalu banyak dikenal ya di Indonesia ini ya. Diakui nggak sih tapi? Diakui. Oke. Tapi masih ada banyak orang yang masih merasa masalah mental itu kayaknya sesuatu yang aib. Kayaknya takut deh berhadapan dengan sesuatu yang dibilang orang untuk membereskan masalah mental gitu kan. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Kemarahan aja, negative thinking aja, overthinking aja, itu adalah sesuatu hal yang harus dibereskan. Karena kalau nggak berpengaruh kepada penjuru-penjuru hal yang lain lagi dalam perilaku kita. Karena emosi ini akan terakumulasi. Iya. Dari dulu yang sebenarnya kecil sedikit gitu ya, ini masih bisa kita kendalikan. Kalau ketemu lagi hal-hal yang mirip, yang men-trigger seperti akar masalah itu emosi kita semakin tertumpuk, semakin banyak, dan ini tinggal meledak. Ya, dan akhirnya bisa sakit. Iya, efeknya ke fisik. Karena efeknya kan semua emosi negatif efeknya ke fisik, ke psikis. Bahkan akhirnya bawaan apa? Bunuh diri dan membunuh orang lain. Ya. Karena memang pikiran, otak tuh organ yang paling kuat sekali ya sebenarnya. Yes, betul. Yang mempengaruhi semuanya. Nah, berarti kalau misalnya fokus ke hipnoterapis ini ya dok ya, perlu nggak sih belajar kejiwaan dulu, spesialis kejiwaan baru fokus ke situ? Enggak. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi perlunya tuh apa dong kalau kayak gitu? Harus dokter tapi yang pasti? Enggak juga. Really? Banyak juga nggak dokter. Tapi kalau menurut saya ya, dengan background kita dokter, atau dengan apalagi saya punya dasar untuk yang pernah mengikuti kursus konseling itu, saya lebih bisa memasukkan sugesti-sugesti positif dengan baik kepada orang. Karena ini kan kita perlu memberikan sugesti positif pada orang ini. Kalau kita tidak pengalaman sugesti positif apa yang kita mau berikan, takutnya salah. Apa yang dipahami, yang diterima oleh pasien malah makin memicu dia untuk men-trigger trauma dia gitu. Karena ya itu tadi kan masuk ke alam bawah sadarnya, dan ada yang pertanyaan-pertanyaan yang memancingnya itu ya. Nah, sugesti-sugesti apa yang kita berikan sehingga dia menjadi pemahaman dia jadi positif. Dan dokter menanyakan sugesti-sugesti itu, memberikan sugesti-sugesti itu berdasarkan dari keluhannya dia. Let's say dia nggak bisa tidur atau dia overthinking. Bukan dari keluhan dia, bukan dari apa tapi dong, dari trauma yang dia alami, akar masalah itu. Seperti yang misalnya ya, ada seseorang, dok, ini pasien dewasa, dia belum menikah padahal sudah umur 40 lebih. Dok, saya ini suka tantrum, mudah sekali marah dok, sama orang tua saya, sama siapa, mudah sekali marah. Dibereskan dong, ditanya kenapanya, akhirnya dibawa ke akar masalahnya. Ternyata apa? Di akar masalahnya dia ini dulu saat bayi, saat dia lahir ibunya meninggal. Dan ayahnya itu sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Dia anak yang ke-6 kalau nggak salah ya. Sehingga kebayang dong, ini anak lahir, mamanya nggak ada, bapaknya harus cari uang, padahal uang juga lagi, ekonomi lagi sulit. Anak ini diapakan? Anak ini digantung di atas pohon sampai disemutin. Dan ada tetangga yang melihat. Tetangga ini tentu iba dong. Bagaimana sih anak sekecil ini digantung di atas pohon sampai dikerubutin semut. Akhirnya tetangganya ini kasih tahu seseorang yang mungkin lebih mampu di kampung tersebut, sehingga orang ini mengadopsi anak tersebut. Tapi kasihannya setelah diadopsi, kadang-kadang kemarahan orang tua angkatnya itu memberikan kata-kata yang nggak enak dia dengar. Misal anak sial gitu, sorry ya, anak kardus, anak apa gitu, seperti itu yang membuat dia merasa kok saya tidak berharga. Dan akhirnya berjalannya waktu dia sampai tahu bahwa oh ternyata saya anak adopsi. Dan saya tahu bahwa dilakukan seperti itu oleh ayah kandung saya. Dan ini membuat kemarahan yang luar biasa pada dia. Sehingga dia nggak punya rasa damai, itu nggak ada. Jadi bawaannya kesinggung sedikit, rasanya saya mau bacok dok rasanya. Nah setelah dibereskan, dikembalikan ke masa lalu, bagaimana kita tadinya dia merasa diri tidak berharga, diri tidak berguna, anak yang benar-benar kata orang tuanya disebut sebagai anak seperti itu. Nah kita berikan sugesti positif pada dia bahwa dengan begitu kamu kan bisa mengalami sekarang, bisa jalan ke luar negeri seperti apa gitu ya. Nah itu membangkitkan kembali semangat dia. Oh iya ya, ternyata pemahaman saya salah. Ternyata saya ini harusnya bersyukur. Dengan kejadian itu saya mengalami hidup yang seperti sekarang. Sehingga kemarahan dia mereda. Dia belajar sudah menerima untuk semua trauma yang dia alami di masa lalu. Menerima dan memaafkan juga gak dok? Memaafkan, harus memaafkan. Karena dengan memaafkan dia bisa rasa dendam dan marah itu hilang. Kalau nggak memaafkan, dendam itu kan selalu ada. Wow, tapi berarti ini nggak bisa sembarang orang ya dok bisa jadi terapisnya ini? Seharusnya begitu, karena diperlukan kebijaksanaan dari kita dalam memberikan pemahaman yang positif kepada pasien tersebut. Dan nggak bisa sembarang orang juga bisa langsung mempraktekkan ini, kemudian juga ya kalau mungkin dokter punya base dokter gitu. Ada base counseling di gereja gitu. Tapi kalau misalnya ini semua orang nggak harus jadi dokter bisa belajar hipnoterapi, artinya bisa jadi pisau bermata dua juga gitu sebenarnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu. Oke, ini sekarang kemudian aku mau maju ke dokter udah nikah punya anak, kemudian ini ada kayak bisnis sama suami yang berhubungan juga sebenarnya dengan mental health, meditasi. Bener gak ini dok? Oh kalau itu mah bukan bisnis Andi. Itu bukan bisnis? Itu bukan bisnis. Itu apa? Berarti ceritain dong. Itu dok. hanya mendukung hipnoterapi. Gini loh. Kan pasien-pasien ini mendaftar ke saya gitu ya untuk lakukan hipnoterapi. Ini kan mereka harus ngantri berbulan-bulan. Kebayang gak sih orang yang mengalami masalah dalam emosi mentalnya harus menunggu lama seperti ini. Jadi kadang saya berpikir, aduh gimana ya sampai selama ini, sedangkan saya baca kasusnya kan misalnya dia bilang karena kasus mau bunuh diri, misalnya kasus apa gitu ya, rasanya apa mungkin dia ngantri selama ini. Jadi saya bilang sama suami saya kan sudah mempelajari meditasi sudah berapa belas tahun juga gitu ya. Jadi saya bilang mau nggak kamu bantu mereka? Ya udah, dengan secara sosial dia mau mengeluangkan waktu dia setiap Sabtu. Oh wow, jadi ini kayak movement gitu ya? Iya, secara sosial, jadi dia bantu. Jadi biar pasien ini merasakan saat waktu tunggu ini, dia bisa merasakan ketenangan. Dia bisa memfilter hal-hal negatif lagi yang mungkin masuk ke dia. Jadi nggak nambahin trauma-trauma pada dia. Jadi setidaknya dia bisa masih menunggulah sampai saat itu. Nah setelah hipnoterapi pun, si pasien ini kan harus juga kita jaga bagaimana kesadaran dia tetap baik, walaupun dia bertemu dengan orang-orang yang sama, yang kadang-kadang membuat trauma buat dia. Tapi bagaimana dengan meditasi yang dia latih ini, dia tetap bisa menjaga kesadaran dia bahwa dengan kebijaksanaan yang timbul dari diri dia dengan meditasi ini, dia bisa bagaimana sih cara menghadapi orang-orang tersebut. Bagaimana sih kita bisa berpikir positif terhadap orang tersebut. Jadi kita bisa melihat orang yang membuat trauma itu
dari sisi positifnya. Oh iya, mereka juga orang-orang terluka. Mereka juga gak berdamai dengan hidup dia. Seperti itu. Jadi untuk maintenance-nya juga harus ada. Iya. Meditasinya ini. Jadi seperti ini loh Andini, misalnya gelas. Gelas ini berisi cairan lumpur, kotor sekali, ya kan? Tapi dengan meditasi, ini mengendapkan lumpur-lumpur ini. Mengendapkan lumpur-lumpur ini sehingga air itu menjadi bening. Dan sebenarnya di dalam lumpur ini ada suatu mutiara indah yang bisa dia lihat yang memberikan kebijaksanaan pada dia. Dan ini bisa terlihat mutiara itu jika air itu sudah mengendap. Mutiara itu keluar dan mutiara itu bisa memberikan kebijaksanaan buat dia. Sambil memfilter agar kotoran-kotoran dari luar gak masuk lagi. Nah setelah hipnoterapi, kenapa dia juga harus maintenance dengan meditasi juga? Karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang sama. Seperti kita nge-gym, ya kan? Kalau kita nge-gym kan, kita semakin latihan, otot kita semakin terbentuk. Tapi begitu kita stop, otot kita akan mengecil kembali. Seperti itu juga dengan meditasi. Bagaimana kita tetap bisa menjaga kejernihan itu. Karena kalau enggak, namanya hidup, selalu ada trauma-trauma lain yang bisa masuk ke dalam gelas itu dan mengotorkan kembali gelas itu sehingga mutiara itu tersembunyi lagi. Dokter memang practicing meditation dalam. Kita latihan aja sama suami seperti itu, sering latihan. Udah berapa lama dok latihannya nih? Berapa lama ya? Lupa ya lah. Karena nggak mudah loh menurutku. Nggak mudah ya. Nggak mudah untuk kita duduk bisa dengan fokus. Iya. Dan kita dan pikiran kita aja gitu. Iya. Sudah cukup lama sih. Iya, buat aku sih itu nggak mudah sama sekali. Itu kayaknya benar-benar butuh jam terbang. Betul, ya kan? Betul. Karena kalau pertama-tama itu pikiran kita kan masih melompat-lompat. Iya. Apa sih sebenarnya kegunaannya itu tuh meditasi itu? Aku tuh masih belum dapat soalnya. Jadi aku kayak suka selalu bertanya apa sih ini bagusnya gitu. Aku tahu itu bagus, tapi bagusnya apa kalau buat dokter? Ya itu yang seperti saya bilang tadi. Bahwa kita ini gelas ini, air ini bisa dikotori oleh hal-hal negatif di luar kita. Dan akhirnya menjadi lumpur karena mengendap makin banyak. Ya kan? Dan kita harus mencari kebijaksanaan ilahi apa sih yang ada di dalam sini sehingga kita bisa bersifat bijaksana dalam menghadapi semuanya. Nah itu yang dengan meditasi kita mengendapkan kotoran-kotoran ini sehingga menjadi air yang jernih. Kita bisa melihat mutiara indah kebijaksanaan ini dan kita bisa memberikannya kepada sesama kita dengan cara yang selalu berpikir positif, mudah memahami orang. Bisa tahu bersyukur seperti itu. Dan apakah memang hanya meditasi itu yang komplement untuk hipnoterapinya untuk pasien? Saat ini ya karena kita sudah lakukan itu, ya saat ini emang meditasi itu sangat membantu. Dimana pasien saat menunggu nih ya, dia mengalami insomnia, nggak bisa tidur. Tapi sekali aja dia ikut meditasi, dia happy banget. Begitu datang berikutnya dia ngabarin ke suami saya bahwa Pak, saya sudah bisa tidur dengan nyenyak. Jadi banyak sekali dialami perubahan hanya dengan meditasi juga. Cuma ya nggak sampai ke akar masalah dengan hipnoterapi. Kadang-kadang bisa men-trigger dia lagi seperti itu. Apa yang dokter suggest ketika udah terapi dan dia udah mulai udah mulai meditasi untuk maintenance-nya, untuk ngejaga supaya nggak balik lagi gitu ke akar masalahnya itu? Apa memang udah pasti kecabut atau apalah yang kemungkinan bisa trigger kali ke depannya? Ada nggak yang ya makanya dengan hipnoterapi kan akar masalah kita sudah bereskan. Di maintenance dengan meditasi. Sehingga dia bisa memfilter sekarang. Apa sih yang bisa masuk? Apakah langsung orang marah-marah langsung kita masukin sebagai endapan yang mempengaruhi emosi kita? Dengan meditasi udah enggak. Dia melihat orang yang marah-marah, oh iya, kasihan ya dia. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Bahkan kita bisa mendoakan dia. Semoga kamu segera mendapatkan kebahagiaan buat hidup kamu. Jadi enggak mempengaruhi kita, respon kita, cara kita menanggapi hal-hal negatif dari luar kita sudah semakin caranya dengan positif. Enggak langsung begitu orang marah langsung kita reaktif gitu, rasa reaktif. Dan ini yang menarik juga karena kan dokter punya
background counseling di gereja. Banyak orang kan memang kalau lagi ada masalah atau trauma apapun itu dia lari ke agama sebenarnya. Dan mungkin ngerasa itu aja cukup gitu. Kita counseling di gereja atau kita ke guru ngaji, ke ustadz gitu. Udah cukup curhatnya di situ. Biarlah nanti Tuhan yang menyelesaikannya gitu. Dengan pengalaman dokter sekarang udah di hipnoterapi ini, kemudian juga meditasi. Berarti sebenarnya nggak cukup dong kita dengan. Betul, karena banyak juga yang datang kepada saya yang menurut mereka dia sebenarnya cukup dekat dengan Tuhan, Dok. Saya rajin berdoa, saya melayani, saya ya mengertilah apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Tapi kenapa ini selalu mendorong saya? Saya bawaannya mau marah aja, Dok. Nah itu karena ya akar masalahnya belum dibereskan. Dia tahu semua teori-teori, tahu firman Tuhan, tahu semua. Tapi akar ini yang mendorong ini, trauma ini terus dia bawa. Bahkan makin bergulung seperti bola salju, semakin besar dan semakin tinggal timbul meledaknya. Jadi sebenarnya kalau itu tuh hanya surface-nya aja gitu ketika kita approach-nya counsel. Iya betul, seperti itu. Nah sekarang dokter udah praktek ini, tapi katanya nggak boleh praktekin ke keluarga. Jadi ke suami, ke anak-anak nggak bisa? Nggak bisa. Karena ya itu takutnya kita menjadi sumber masalah mereka. Mereka nggak mungkin dong terbuka, ya karena kamu. Rasanya nggak mungkin. Banyak orang yang menutupi itu karena nggak enak lah atau gimana lah gitu kan. Nggak bisa. Jadi gimana, dokter kan anak 4 ya? Gimana cara supaya mereka juga tetap healthy mind, body and soul-nya gitu tanpa dokter harus intervensi sebagai hipnoterapis? Mungkin kalau kita lihat anak-anak saya sekarang yang sudah besar, baru kita mau seperti itu sudah terlambat. Tapi bagaimana kita membentuk mereka dari mereka kecil, sejak mungkin dalam kandungan. Bagaimana kita bisa selalu berpikir positif, dan emosi-emosi positif ini yang akan diserap oleh mereka sejak mereka dalam kandungan. Karena kita tahu ya, berbagai macam pola asuh orang tua. Bagaimana pola asuh ini sangat berpengaruh kepada anak di masa dewasanya. Ada 4 macam pola asuh. Yang otoriter. Ini orang tua selalu mengontrol anak. Semua harus sesuai dengan maunya dia. Kalau enggak ada ancaman atau hukuman. Kedua, yang permisif. Yang selalu memberikan kenyamanan buat anak. Jadi kayaknya sulit untuk berkata tidak sama anak. Oke, semua diberikan. Yang ketiga, neglectful, yaitu pengabaian. Anak ya udah tumbuh dengan sendirinya aja, tapi nggak pernah tuh ada tanya gimana kamu, gimana sekolahnya, nggak ada. Nah yang keempat apa? Otoritatif. Ini orang tua mengajak interaksi untuk komunikasi 2 arah. Anak diajak berdiskusi, anak diajarin apa sih maksud peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi di sini kalau kita lihat yang mana yang paling baik? Tentu yang keempat. Otoritatif. Karena di sini anak menjadi apa? Menjadi anak yang percaya diri. Anak bisa menjadi mandiri karena didukung sama orang tuanya. Dikasihkan pengertian, pemahaman yang baik kepada dia. Sehingga dia juga dalam menjalani hidup ini dia tahu tujuan hidup dia kemana. Dia punya semangat untuk hidup. Dan biasanya anak-anak yang dididik seperti ini nilai akademisnya juga baik. Nah, gimana kalau anak yang permisif gitu ya? Itu anak menjadi anak yang egois karena segala sesuatu biasanya diberikan orang tuanya dengan mudah saja. Dia itu nggak bisa mengendalikan diri dia lagi, nggak bisa mengendalikan emosi dia. Jadi semua orang harus mengikuti maunya dia. Dia sulit untuk menerima norma-norma yang ada di sekitar dia, itu sulit. Dan ini anak biasanya nggak mandiri, nggak punya semangat juga untuk tujuan hidup dia mau ngapain sih. Nah beda lagi dengan yang otoriter. Semua serba diatur sama orang tua. Timbul anak yang seperti apa? Anak jadi gak mandiri juga karena biasa diatur. Dia gak tahu cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi segala sesuatu gak punya. Harga diri dia juga rasanya rendah. Gak percaya diri biasanya anak seperti ini. Dan gak berani mengungkapkan suatu pendapat. Beda lagi dengan anak yang kesepian. Anak yang kesepian ini biasanya juga gak punya semangat. Dari wajahnya kadang tampak dia ini gak bahagia gitu sebagai anak. Gak punya percaya diri juga, gak punya semangat juga. Nah ini bagaimana kita lihat bahwa pola asuh itu sangat berpengaruh pada anak.
Nah kalau ini kita berikan dari kecil dengan baik, maka di masa tua kita melihat anak-anak yang membuat kita tersenyum. Apa yang dokter pelajarin ketika dokter masih jadi anak, sama ketika udah jadi orang tua, yang aku nggak mau deh kayak gitu ketika aku nanti udah jadi ibu? Kalau masa kecil saya mungkin saya karena orang tua sibuk berdagang ya, jadi kita ya emang tumbuh itu ya sendiri aja gitu. Seolah orang tua sudah menyediakan semuanya ya, tapi nggak pernah tuh ada yang zaman sekarang kan orang tua yang tahu parenting yang baik gimana sih, ajak komunikasi, ajak ngobrol, bahasa kasihnya dipenuhi gitu. Kalau nggak dulu kan ya udah biasa aja bermain-main, mau belajar mau apa ya kita sendiri yang menentukan gitu ya. Tapi anak-anak seperti itu kan kurang bimbingan, kurang arahan. Apalagi dimarahin. Misalnya anak 4 tahun cuma dimarahin, kamu itu gak boleh begini, gak boleh begitu, jangan begini, jangan begitu. Anak 4 tahun dia tahu apa sih tentang kebenaran hidup? Tahu apa sih hal yang benar tuh, yang baik, yang salah, yang mana gak tahu. Kayak waktu dimarahin pas lagi maghrib gak tahu. Ya kan, harusnya kan kamu kenapa begini, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Oh anak tahu dong, jadi dia mengerti, semakin bijaksana anak ini, semakin tahu cara menghadapi, menyelesaikan suatu permasalahan. Nah di masa dewasa menjadi seperti apa, ya itu kita biasa komunikasi sama anak-anak. Jadi make sure jangan sampai ada trauma kayak waktu Dokter Yuli waktu umur 7 tahun itu. Jangan sampai marahin anak pas lagi maghrib. Kapanpun sebenarnya. Bukan marah, tapi kita harus membimbing, mengajarkan mereka, memberikan pemahaman. Ini kenapa sih nggak boleh? Kenapa sih harus ini? Efeknya apa emang? Oh jadi kan mereka tahu, paham. Kan makanya kadang kepada pasien-pasien juga saya bilang, anak kamu ini baru 3 tahun hidup loh. Dia nggak tahu loh bahwa dia harus makan biar sehat, biar kuat badannya, dia nggak tahu. Kamu harus memberikan pemahaman, bukannya dengan makan nggak, dijejelin, dijambak atau diguyur, kadang diseret, makan ya, lain kali kamu harus makan. Maksud dia baik untuk anaknya ini. Maksud dia biar dengan cara ini lain kali dia nggak seperti itu, tapi ya nggak bisa. Ini malah terekam di bawah memori anak bahwa dalam menyelesaikan masalah caranya adalah dengan marah-marah. Tapi menarik ya dok, karena aku sempat ngobrol juga waktu itu soal family constellation, terus ini juga ada hipnoterapi, berbagai macam counseling gitu. Memang semua tuh berakar dari keluarga, dari orang tua gitu. Apapun either itu trauma atau apalah whatever yang kita bawa sampai dewasa tuh kayaknya memang ada something wrong yang mungkin harus dibenerin. Tapi ya itu dari keluarga gitu sebenarnya. Tapi ya bener, karena yang dibenerin kita, jadi itu merubah cara berpikir kita, gimana kita ya melihat ayah kita atau ibu kita yang tadinya mungkin itu memberikan trauma gitu sebenarnya buat kita. Jadi sebenarnya memang the whole base of mental health from the family within. Benar nggak dok kayak gitu? Dari kasus-kasus yang datang kepada saya, sebagian besar begitu. Sebagian besar begitu. Jadi emang kan banyak sih penyebab apa sih luka pada inner child gitu ya. Apa penyebab trauma pada seseorang. Bisa dari kecil misalnya kekerasan fisik, kekerasan verbal, perceraian orang tua, pertengkaran orang tua, ditinggalkan orang yang kita sayangi gitu ya. Atau bullying di sekolah. Atau bencana alam yang mereka hadapi gitu kan. Itu menimbulkan trauma pada seseorang. Nah ini yang mereka bawa. Nah tapi bagaimana pola asuh ini sangat berperan di dalam menentukan masa depan anak. Bagaimana misalnya, kenapa sih ada seorang yang fobia terhadap misalnya pesawat? Oh dari kecil dok, katanya pasien datang kan, saya fobia dok naik pesawat. Kenapa? Begitu akar masalah kita cari. Ternyata saat kecil ini mamanya ini sering ngegosip di depan dia, misalnya ada kecelakaan ini loh, ngeri banget ya pesawat ya, serem banget ya. Apalagi misalnya pas landing atau pas take off gitu ya. Terus nonton TV sama-sama, dilihatin lagi ke anak ini gitu kan. Dan anak ini terekam di alam bawah sadar dia. Oh pesawat itu sesuatu alat transportasi yang menakutkan. Dan ini akan dibawa terus. Ditambah lagi dengan diakumulasi dengan berita-berita yang semakin dia lihat di masa dewasa dia. Semakin menambah fobia si anak ini. Ya, jadi bagaimana kita sebagai orang tua hati-hati di dalam berkata kepada anak. Misalnya, jangan main di situ gelap. Takutnya ada sesuatu loh di situ. Padahal kan nggak ada. Ini
mungkin bagi orang tua hanya gampang aja cara biar anak nggak kesana gitu, biar nggak susah dia ngejar-ngejar. Tapi kan ini menimbulkan trauma buat si anak. Anak tuh nanti di masa dewasanya dia takut akan terhadap ruangan gelap. Benar. Seperti itu. Aku ada satu yang aku nggak akan pernah lupa ya dok. Jadi aku jadi kepikiran. Aku mau minum Coca-Cola, terus ibuku bilang jangan minum itu mahal. Jadi pikiran aku itu minuman tuh mahal, aku nggak mau spending buat Coca-Cola, dan sampai sekarang aku nggak pernah minum soda. Sampai detik ini nggak pernah minum soda. Harus dibereskan itu. Tapi dia nggak bilang wine, jadi aku tetap minum. Hanya soda aja, nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi itu menarik ya, memang ada satu yang kita pegang teguh gitu dari orang tua ternyata. Iya, karena figur otoritas, apa yang dia ucapkan itu langsung tertanam di alam bawah sadar kita. Seperti itu. Dan bagaimana sih orang bisa terbentuk menjadi misalnya homoseksual deh atau lesbian deh? Kok bisa sih orang seperti ini terbentuk? Begitu dicari akar masalahnya, itu ternyata dulu di masa kecilnya itu figur bapak bagi seorang yang homoseksualnya nggak ada. Papa saya dok, dari saya kecil itu papa saya banyak kerja di luar kota. Pulang hanya masa lebaran atau diambil cuti. Dan saat pulang pun hanya memberikan ketegangan di rumah. Hanya marah-marah. Ya figur bapak ini gak ada. Jadi begitu dia melihat temannya yang rasanya memberi dia nyaman, memberikan kebahagiaan buat dia itu bisa posesif banget dengan teman ini. Begitu temannya punya teman lain, dia bisa marah sekali. Bahkan rasanya mau bunuh diri demi teman laki-laki ini. Karena dia merindukan sosok yang bisa laki-laki yang bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian buat dia. Sama juga dengan yang perempuan. Ada seorang misalnya dia datang karena suka sesama jenis perempuan, begitu dicari akar masalah, oh ternyata di masa dulu dari kecil ibunya sakit. Ibunya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang bisa memberikan kasih sayang, kelembutan kepada dia. Sehingga dia merindukan sosok ini, di mana teman-temannya diantar jemput sama ibu, diajak main sama ibu. Itu kesedihan pada dia di masa kecil itu yang kita lihat saat kita cari akar masalahnya. Itu tampak banget. Sehingga di masa dewasa begitu ada seorang perempuan yang memberikan perhatian, memberikan barang-barang kepada dia, wah itu dia langsung bisa jatuh hati kepada perempuan tersebut. Tapi ini isu yang sensitif ya. Homoseksualitas emang itu akar masalahnya? Pada umumnya, nggak semua ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Oke. Karena ada satu sosok yang dia rindukan, yang tidak dia dapatkan, dan dia dapatkan di masa dewasa ini pada sosok figur seseorang. Dan ketika sudah terapi, nggak langsung berubah kan? Nggak langsung jadi hetero gitu dong? Iya, tapi itu membantu dia untuk dia merasa, oh saya nggak pantas bersama laki-laki. Harusnya saya itu sama perempuan. Dan perempuan inilah yang bisa memberikan keturunan kepada saya, kepada orang tua saya. Tapi kalau memang dia udah acknowledge bahwa itu adalah identitasnya, preference-nya, itu berarti nggak bisa diberubah dong dok seperti itu. Tapi saat-saat biasanya trauma dia kita bereskan, itu banyak membantu. Oh ya? Dia mengabarkan, iya sekarang saya kalau lihat perempuan saya mulai tertarik dok. Daya tariknya sudah ada buat saya. Karena kan kita memberikan sugesti saat dia mengalami trauma-trauma itu, kita berikan sugesti bagaimana seorang perempuan ini, bagaimana bentuk tubuhnya yang luar biasa, yang indah dipandang, harum tubuhnya dan sebagainya. Dan ini masuk ke alam bawah sadar dia bahwa dia sekarang mulai menyukai perempuan seperti itu. Kadang-kadang tuh mereka gak sadar loh. Jadi ada pasien datang pertama gini, oh dok saya sama papa saya itu idola saya. Saya tuh pengen seperti papa saya, pekerja keras, bisa menghasilkan uang banyak, sukses gitu ya. Tapi begitu dimundurkan, dia gak cerita waktu seksi konseling ini, dia gak cerita seperti apa papanya. Memberikan kekerasan fisik, oh ya biasa lah dok, namanya bapak kan kadang kalau lagi marah ya begitu. Tapi dia gak cerita detailnya. Begitu dimundurkan, ternyata apa? Dia sempat diikat sama bapaknya, dilakukan ya, wah luar biasa deh yang dia alami kekerasan fisik saat kecil itu. Dan itu ternyata itu menjadi akar masalah dia. Bagaimana figur bapak kok bisa tega? Dan saat proses mundur itu, saat dia mengeluarkan emosi dia, wah itu marahnya luar biasa.
Sampai dia memukul-mukul, kan kita memberikan suatu bantal untuk dia melampiaskan emosi. Dia bisa memukul-mukul kaki dia, bahkan hampir dia jatuh dari kursi. Karena dia marah kepada bapaknya memperlakukan dia seperti itu di masa anak-anak. Jadi banyak sekali pengaruh di sana, di masa kecil ini mempengaruhi diri seseorang. Dan bagaimana juga ada seseorang misalnya di masa kecil dia mengalami ekonomi dia sulit, susah. Dia lebih banyak seringnya jadi pesuruh dah sama teman-temannya. Beliin gue ini. Gak dihargai lah karena ekonomi dia sangat rendah. Dari keluarga yang kurang terpandang. Di masa dewasa dia mencapai kesuksesan luar biasa. Sehingga dengan kesuksesan ini dia mau membuktikan kepada orang-orang bahwa saya sekarang sudah sukses. Saya bisa menyamai kamu dulu. Apa yang terjadi? Dalam rumah tangga, jadi dia kadang-kadang mengabaikan peran dia sebagai seorang suami dalam rumah tangganya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman, mau mengaktualisasi diri di depan teman-teman. Reuni sana, reuni sini, di medsos dia tampilkan kegiatan dia sehari-hari. Sampai anak dan istrinya juga menjadi risih melihat seperti itu. Jadi mencari validasi saat dia sekarang sudah bisa menyamai teman-temannya di masa dulu di mana dia gak dianggap. Itu berpengaruh pada seseorang di masa dewasanya. Apalagi ada kasus yang kenapa sih kok anak bisa mau membunuh orang tua? Itu orang tuanya kok bisa sih? Apalagi kemarin ada kasus anak 14 tahun ya. Itu di ruang terapi juga ada Andini. Bagaimana anak ini datang, mamanya yang bawa. Mamanya bilang, "Dok, anak saya ini mudah sekali marah, Dok. Sedikit aja rasanya kesenggol, marahnya itu meledaknya yang gak sesuai dengan kasusnya." Nah, anak ini begitu dibereskan, kenapa sih bisa seperti itu? Ternyata di masa kecil dia merasa orang tuanya membedakan perlakuannya antara dia dengan adiknya. Dia lebih banyak dititipkan dengan kakek nenek, sedangkan adiknya tuh dibawa kemana-mana saat orang tua harus bertugas ke berbagai daerah. Dia merasa kenapa saya, kenapa gak adik? Dan perhatian orang tua gak ada. Saat dia dititipkan gak pernah perhatiin dia. Yang ada si mama begitu dia di masa remaja balik ke orang tua, mama ini bawaannya marah-marah sama dia. Sehingga semakin menambah luka pada dia. Sampai dia bilang apa? "Dok, tahu gak, Dok? Saya ini gak mau merit. Biar orang tua saya tahu rasa. Gak ada keturunan dari mereka buat saya. Saya gak mau punya anak, Dok. Biar mereka malu, Dok." Dan terakhir apa dia bilang? Tahu gak, dokter? Saya mau, kan saya tanya, kamu pernah gak berniat bunuh diri? Enggak. Tapi saya mau membunuh papa, mama, dan adik saya, Dok. Kaget saya di situ. Bagaimana luka yang besar yang dia bawa sampai dia mau membunuh orang tua dan adiknya. Itu yang mempengaruhi seorang anak, kok sampai nekat sih kadang mau membunuh. Kadang anak gak tahu kan maksud orang tua apa, kenapa sih orang tua menitipkan, apa sih permasalahan orang tua, mereka gak tahu. Yang mereka tahu kenapa saya. Dokter, setelah dokter ini udah lama ketemu banyak pasien dengan berbagai latar belakang gitu ya. Dokter jadi tahu gak apa purpose dokter dalam hidup ini? What is your why? Tujuan hidup saya ya, seperti juga yang saya ajarkan kepada pasien-pasien saya. Kita harus ingat, saya bilang, hidup ini gak abadi. Apa yang sudah kita lalui gak bisa kita rubah. Dan orang lain pun di sekitar kita gak bisa kita atur, kita rubah, harus sesuai dengan pemahaman kita yang kita mau. Dan kalau kita sadar bahwa hidup kita tidak abadi, berapa lama lagi sih sisa hidup kita? Apa yang mau kita isi untuk sisa hidup ini? Apakah mau hanya dengan meratapi gitu kan? Atau mau kita isi dengan kebahagiaan? Dan yang bisa kita atur untuk memberikan rasa damai dan bahagia itu pada diri kita sendiri. Dan bagi saya, sisa hidup saya mau hidup saya bisa bermanfaat, berguna buat banyak orang. Apalagi melihat pasien-pasien saya misalnya melaporkan perubahan positif yang luar biasa pada hidup mereka. Mulai di titik sesi hipnoterapi terjadi perubahan pada mereka. Saya semakin bersyukur, kadang saya menangis pada Tuhan, luar biasa Tuhan. Engkau mau memakai saya untuk menjadi alatmu untuk membantu mereka.
Terima kasih banyak dokter udah berbagi sama kita. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat manfaatnya. Amin. Dengan nonton sharingnya dokter ini. Terima kasih banyak dokter Yuliana. Sama-sama. God bless. Kita tidak mungkin tambah bodoh. Kita tuh pasti tambah pinter. Tergantung dari apa yang kita usahakan, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Positivity bagus, negativity belum tentu buruk. Too much positivity buruk, but too less negativity juga buruk. Kalau seorang anak tidak pernah merasa tertekan dan press, bagaimana dia bisa grit perseverance-nya keluar kemudian dia sukses? Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.